Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Zulkifli dan anggota lainnya S. Muhammad Iqbal dan Rizalul Fikri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di Asia Tenggara selama berabad-abad. Pada awalnya, bahasa Melayu ini memiliki banyak variasi dialek dan ejaan yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia yang pertama kali muncul adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan administrasi kolonial oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang kedua, asal-usul bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Pada tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang juga mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang mengalami perubahan dan penyesuaian zaman. Berikutnya ada perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1947 dilakukan penyederhanaan bahasa Indonesia oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah itu, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan beberapa kali, terutama pada tahun 1950 dan 1972. Pada tahun 1972, Kongres Belanda Indonesia II menghasilkan kesepakatan untuk menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan saya berikan kepada S. Muhammad Iqbal. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Fatur Rahman Zulkifli. Jadi pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Bandung. Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum diskusi yang membahas perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1938 di Bandung. Dan Kongres Bahasa Indonesia terakhir diadakan pada tahun 2015 di Makassar. Forum ini menghasilkan keputusan-keputusan yang penting seperti penyederhanaan ejaan dan pengembangan kampus besar bahasa Indonesia. Adapun ejaan bahasa Indonesia pada tahun 1947 dilakukan penyederhanaan ejaan Indonesia oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah itu, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan beberapa kali, terutama pada tahun 1950-an dan 1972. Pada tahun 1972, Kongres Bahasa Indonesia kedua menghasilkan kesepakatan untuk menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan ini dilakukan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, administrasi, dan media massa di Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia terus dikembangkan dan semakin dipopulerkan sebagai bahasa internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizalul Fikri. Jadi saya akan lanjutkan pembahasan tentang kedudukan bahasa Indonesia yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Said Muhammad Iqbal. Kedudukan bahasa Indonesia bahasa nasional. Salah satu lirik awal penetapan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah pada Kongres Pemuda II Surakarta pada tahun 1928. Pada kongres tersebut, para pemuda Indonesia menyatakan tekad mereka untuk memulaikan bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu yang dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan diplomatik bahasa negara. Setelah itu, pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi dijadikan sebagai salah satu bahasa nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tahun 1950, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1950 tentang penggunaan dan pengejaan bahasa Indonesia.
Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional persatuan yang mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang akan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan juga ada salah satu fungsi lainnya adalah bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi dalam bentuk berbagai aspek kehidupan negara, seperti di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia harus dijadikan sebagai komunikasi resmi dalam semua negara dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.